Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para santri pesantren Pondok Pesantren Sabiul Najah yang saya banggakan dimanapun engkau berada, kalian sekarang yang jelas sedang berada di rumah masing-masing. Selamat kalian belajar di rumah, juga membantu orang tua, dan apa yang telah dibiasakan di pesantren kalian selalu lakukan di rumah. Apa yang sudah dilakukan di pesantren dibiasakan juga di rumah. Semoga kalian walaupun di rumah tetap mendapatkan ilmu dengan bimbingan dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengaji kitab Muhtar Al-Hadis ya. Ini dari huruf hamzah. Kita ulangi lagi dari awal aja biar hancanya bareng semuanya. Huruf hamzah ya, dari awal sekali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, ati babal jannah yaumal qiyamati fa astabtihu fayaqulu al khazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu abika umirtu ala aftaha li ahadin qablaka. Rasulullah mendatangi pintu surga yaumul kiamah, di hari kiamat. Fa astabtihu, Rasulullah memohon membukanya pintu surga kepada penjaga surga. Fayaqulul khazinu, penjaga surga berkata, man anta, siapa kau? Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Rasulullah, Muhammad, aku Muhammad. Fayaqulu, berkatalah malaikat penjaga surga itu, bika umirtu ala abtaha li ahadin qablaka. Kaulah aku diperintahkan demi kamu pintu surga ini tidak boleh dibuka kecuali yang pertama masuk ke surga ini adalah kamu. Jadi demi kamu Muhammad aku diperintahkan supaya jangan sampai ada yang masuk ke pintu ini siapapun sebelum engkau membukanya dan engkau masuk terlebih dahulu. Jadi ini jelas bahwa betapa mulianya Nabi kita, betapa luar biasanya Rasul kita, sampai pintu surga pun kelak di hari kiamat Allah memberikan keistimewaan kepada Rasul Muhammad SAW, sehingga tidak boleh ada yang masuk ke pintu surga ini sebelum masuk terlebih dahulu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Harapan kita para santri, kita benar-benar mendapatkan, kita menjadi umat ya, umat Rasul yang teramat sangat ya. Memang Rasul Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para utusan Allah. Maka kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita pun juga menjadi umat yang terbaik di sisi Allah. Jadi pintu surga tidak akan dibuka sebelum, tidak akan ada yang masuk seorang pun ke surga sebelum terlebih dahulu yang masuk itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, semoga kita sebagai umatnya juga menjadi umat yang terbaik di sisi Allah, menjadi umat yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Hadis selanjutnya, afatul ilmi anisyanu wa ido'atuhu an tuhadditha bihi ghairu ahlihi. Rawahu Ibnu Abi
syaibah. Bencananya ilmu adalah anisyan, lupa. Memang ilmu itu kalau sudah lupa, sudah. Nah, ini merupakan hal yang umum barangkali. Siapapun itu ilmu bisa lupa kalau memang tidak dimanfaatkan. Bi'ido'atuhu, dan menyanyiakannya, yaitu antuhaditha bihi ghairi ahlihi. Kamu menyampaikannya kepada selain ahlinya. Artinya orang yang tidak butuh ilmu, kita beri ilmu, itu belum tentu dia menerima. Maka kita percuma saja memberikan kita wejangan kepada orang yang tidak mau menerimanya. Maka sesungguhnya berikanlah wejangan itu, ilmu itu kepada orang-orang yang memang membutuhkan tentang ilmu. Supaya apa? Nyambung. Dia mengharapkan kita memberikan, kita memberikannya, dia membutuhkan, ya nyambunglah. Maka ilmu kita tidak tersia-sia. Di sini ada apatul ilmi anisyan. Berarti kita ini harus menjaga supaya tidak sampai ilmu itu lupa. Dan apa caranya ilmu supaya tidak lupa? Ya, yang pertama, ilmu kita dimanfaatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat secara luas. Sehingga dengan ilmu dimanfaatkan, ilmu diamalkan, maka ketimbang lupa, ilmu itu akan bertambah kuat pada diri kita. Bahkan semakin berkembang, akan semakin bertambah wawasannya. Sehingga dengan ilmu yang ada pada diri kita, kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Lain hanya kalau ilmu tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajaroti bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan ibarat pohon buah-buahan yang tak berbuah. Pohonnya pohon buah-buahan tapi tak berbuah. Apalah arti pohon buah-buahan yang tak berbuah? Karena nanam pohon buah-buahan pasti diharapkan adalah buahnya. Beda kalau nanam pohon yang diharapkan pohonnya, tidak diharapkan buahnya. Nanam buah-buahan, pohon yang diharapkan buahnya tidak berbuah, maka artinya kurang begitu manfaat. Nisan itu memang sifat manusia. Tapi nisan jangan dijadikan semacam sesuatu yang merusak ilmu kita. Ilmu kita tetap harus dipertahankan. Nah, bagaimana cara mempertahankan ilmu supaya tidak lupa? Maka ada pepatah mengatakan, idza kutiba qor wa idza hufil dofar. Ilmu itu kalau dituliskan qor, tetap dia. Tapi kalau hanya dihafal saja, sekali-kali kita bisa lupa itu. Maka ilmu itu sebaiknya ya ditulis ya dihafal. Kalau sudah hafal ditulislah, atau sebelum dihafal ditulis dulu baru dihafalkan, boleh. Yang penting ilmu itu ada tulisannya dan ada hafalannya. Kita hafal dan ada tulisannya. Fungsinya apa? Kalau dihafal saja, suatu saat kita kena kesibukan, akhirnya lupa ilmu itu, maka kita mencari kemana? Kita hendak mencari kemana nih, ilmunya nggak ada, ilmunya lupa. Kenapa? Karena manusia semakin tua mungkin semakin lemahlah ingatan kita, karena kesibukan lah, karena berbagai hal, sehingga ilmu itu lupa. Kalau nggak ada catatannya, dengan lupa itu bisa hilang sekalian, ya, hilang sekaligus. Maka kalau ada tulisannya, manakala kita lupa, maka kita bukalah tulisannya, kita diingat lagi. Nah, itu patah mengatakan idza kutiba qor wa idza hufidopar. Kalau ilmu ditulis akan tetaplah ilmu itu, tapi kalau hanya dihafal, suatu saat ilmu itu akan hilang. Kenapa? Kita lupa karena tertimbun oleh berbagai hiruk pikuk kesibukan kehidupan kita sehari-hari, sehingga terlupakan. Maka kalau ditulis, kita butuh ilmu tersebut, lupa tapi ada tulisannya, dibuka lagi, kita bisa gampang mengingatnya dan menghafalkannya lagi. Itu ilmu. Jadi bencana ilmu adalah lupa. Sehingga bagaimana ilmu supaya tidak lupa? Maka harus diamalkan, harus dipakai, harus ditularkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dan jangan sampai kita salah menuduhkan ilmu kepada yang tidak membutuhkan, pasti sia-sia. Kita ilmunya kita berikan kepada orang yang tidak membutuhkan ilmu kita, ya tidak nyambung lah. Coba ilmu kita berikan kepada orang yang butuh ilmu, yang haus ilmu. Kita punya ilmu sedikit-sedikit, ya kita sampaikan kepada dia, pasti bermanfaat karena dia butuh, kita kasih, pasti dia akan menerimanya. Kalau dia nggak butuh kita kasih, ya jangan harap ilmu yang kita bisa diterima dengan baik. Mungkin saja disia-siakan atau diabaikan. Dia mengharapkan ilmu, kita punya ilmu, berikan dia ilmu kita akan diterima dengan senang hati. Hadis yang berikutnya, afatul ilmi afatud din salasatun, faqihun fajir, wa imamun jair, wa mujtahidun jahil. Bencananya agama ada 3. Afatud din salasatun, bencana agama itu ada 3. 1, faqihun fajirun, adalah orang yang berilmu tapi dia durhaka. Artinya ilmunya tidak diamalkan baik oleh pribadinya, apalagi dituakan kepada yang lain. Yang kedua, imamun jair, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Pemimpin ini ya luas sekali, termasuk seorang laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangganya. Jadi apapun yang kita sandang sebagai jabatan pemimpin, maka kalau pemimpin itu zalim kepada bawahannya, maka itu berarti kerusakan di dalam agama. Wa mujtahidun jahil, orang yang menjadi mujtahid, yang mengaku mujtahid tentunya jahil. Kalau orang yang pintar, dia beristihad sesuai dengan ilmunya, ya itulah seharusnya. Ini kalau ada yang bodoh beristihad, ya itu pasti bohong-bohongan istihadnya. Karena orang yang bodoh beristihad, mau bagaimana beristihad, ilmunya juga tidak ada, ilmu juga tidak punya. Maka benar sekali patah mengatakan, orang yang bodoh ini biasanya kalau sudah over, dia suka ada soknya, dia sok tahu akhirnya. Maka betapa orang yang pinter, dia tahu kalau dia tidak tahu, pasti dia ingin tahu, berusaha untuk tahu, akhirnya tahu. Ini orang yang dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu sehingga tidak pernah ingin tahu, tidak berusaha untuk tahu, akhirnya sok tahu. Nah inilah yang disebut dengan mujtahid jahil. Dia mengaku seorang mujtahid, seorang penggali hukum, tapi dia bodoh, maka berarti itu KW atau palsu. Dengan adanya mujtahid yang KW ini, ya yang palsu ininya, maka banyak hukum-hukum yang diselewengkan. Maka inilah kehancurannya agama. Dengan demikian, maka para santri, jadilah kalian menjadi seorang faqihun yang solihun, yang nafiun, menjadi ahli ilmu yang soleh, yang bermanfaat bagi umat. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya, baik keluarga dan bagi semuanya. Yanfa'uhum linnas, khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah khairukum linnas, yang banyak manfaatnya bagi halayak banyak. Kedua, jadilah kalian imam yang adil, yang sayang kepada bawahannya, kepada yang dipimpinnya. Seorang ayah harus sayang kepada keluarganya, sehingga dia menjadi pemimpin yang adil di keluarganya. Sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya, sayang, takut tidak bertakwa kepada Allah. Dan menjadilah seorang mujtahid yang cerdik pandai. Jangan sampai tidak berilmu, dia mengaku sebagai mujtahid, ini bahaya. Kalian santri-santri, sebelum aja jadilah mujtahid yang berilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hancak wajah kita sampai di sini dulu, karena
kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan yang sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.